Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Tahu hari ini hari apa? Hari Senin. Jadwal masuk hari Senin jam berapa? Kalian tadi datang jam berapa? Nah, 7:05 gerbang ditutup. Kita punya toleransi 5 sampai 10 menit untuk gerbang, berarti kalian datang ke sekolah jam 7:10 ke atas. Setiap hari pasti ada yang terlambat. Kalian merasa nggak tanggung jawab kalian untuk sekolah di sini tuh bagaimana? Menaati peraturan, disiplin. Itu kan diulang-ulangi terus setiap Senin sampai Jumat kan? Ini mana ini? Dasi. Berapa dipakai? Ambil. Kamu dasi mana? Ada. Kamu dasi. Tahu konsekuensinya kan kalau terlambat seperti apa? Nanti kita bagi tugas, bukan kita, kalian bagi tugas berdua.
Aduh, kamu aja. Kamu memiliki WC buka. Ya, masyarakat kamu bukan ruang masuk kepala sekolah. Nah, lagi ruang kepala sekolah. Kamu ruang TU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Hafid Faranda dan Jafri Faris. Gimana kabar kalian? Ini Bapak panggil kalian ke sini, ya, Jafri dan Hafid. Tadi ceritanya Bapak dapat laporan dari guru tiket bahwa kalian itu tidak memakai atribut dan perlengkapan sekolah saat upacara, ya. Apa yang terjadi? Apa yang bisa Bapak bantu? Ya Pak, tadi pagi kami berdua tidak menggunakan atribut dan perlengkapan seragam. Jadi saat upacara tadi kami tidak lengkap atributnya. Baik, kalian tahu kesalahan kalian, ya. Ya Pak. Jadi ada informasi yang mau ditambahin nggak tentang kejadian pagi tadi? Sebenarnya kami itu tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi kami terburu-buru sehingga lupa. Kalian tahu sekarang dalam masalah. Ya Pak. Baik, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini memanggil kalian untuk mencari solusi sama-sama, ya. Bapak berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Jadi kalian pasti lupa karena ada alasannya. Kalian pasti terburu-buru seperti tadi, ya. Ya. Bapak bisa lihat kalian terburu-buru, tetapi yang kalian lakukan itu merugikan kalian sendiri. Tuh. Jadi juga akibatnya tuh tidak menghormati peraturan sekolah, sehingga kalian sekarang dalam masalah. Nah, sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Nah, apa yang kita percaya? Yang mana yang belum kalian tunjukkan? Kami percaya kami itu harus lebih disiplin dan juga harus lebih menghormati peraturan yang ada di sekolah. Dan juga untuk menghormati diri sendiri, kita menggunakan atribut dan perlengkapan seragam yang lengkap. Jadi kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita, ya. Nah, ketika kalian tidak memakai atribut dan perlengkapan pakaian sekolah saat upacara, apakah kalian itu bisa dikatakan menghormati aturan sekolah? Tidak Pak. Ya. Tapi kalian mungkin melakukannya mungkin ada rasa nyaman, ya, tanpa perlengkapan. Tapi menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa nyaman tanpa melanggar aturan, ya. Bagaimana menurut kalian? Setuju Pak. Oke. Nah, sekarang kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok saat upacara pastikan kalian memakai atribut, ya, perlengkapan yang lengkap, gitu. Dan kalian bisa berperilaku lebih baik, datang lebih pagi lagi, ya, gitu. Supaya tidak terburu-buru dan tidak lupa. Nah, mungkin itu saja, bisa diterima, ya. Bisa. Oke, terima kasih. Ya, silakan kalau kalian nanti mau ke kelas lagi, sudah belajar, tidak apa-apa, silakan, ya. Terima kasih. Itu aja perbicaraan kita pada pagi hari ini. Tanggapan saya ketika Pak Irwan mengajak saya berbicara tentang ketidaksesuaian pakaian saya pada saat upacara tadi, awalnya saya sangat merasa bersalah dan juga malu. Saya tahu bahwa saya itu tidak menggunakan pakaian dan atribut yang lengkap, itu merupakan suatu hal yang salah. Tapi Pak Irwan itu tidak langsung memarahi kami, dan beliau mendengar alasan kami dan juga berusaha memahami situasi kami pada saat itu. Inilah membuat saya merasa dihargai dan merasa lebih tenang, sehingga saya sadar bahwa tidak menggunakan atribut dan pakaian lengkap itu merupakan suatu hal yang tidak benar dan merugikan diri sendiri serta tidak menghormati peraturan sekolah. Yang paling saya ingat adalah ketika Pak Irwan mengatakan bahwa ada cara lain untuk mendapatkan rasa nyaman tanpa harus melanggar aturan. Di sini membuat saya berpikir lebih dalam tentang kebiasaan saya,
saya jadi termotivasi untuk berubah menjadi lebih disiplin dan memastikan bahwa akan melengkapi atribut dan perlengkapan sekolah sebelum berangkat ke sekolah. Di sini saya juga akan berubah lebih baik lagi. Baiklah, berikutnya tanggapan dari saya. Saya merasa lega saat Pak Irwan mengatakan bahwa beliau tidak mencari siapa yang salah, namun beliau ingin kami bersama menemukan solusi untuk bersama. Dan hal itu membuat saya merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Saat beliau mengingatkan kami tentang keyakinan kelas, itu membuat saya menjadi merasa lebih bertanggung jawab, dan saya sekarang lebih berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih baik agar tidak ada lagi hal yang namanya lupa. Dan juga praktik segitiga restitusi ini menyadarkan kami bahwa kesalahan itu dapat diperbaiki dan kita dapat belajar dari kesalahan tersebut. Dan saat Pak Irwan membantu kami melihat dampak dari tindakan kami tanpa membuat kami merasa dihukum. Dan juga saya mulai sekarang saya lebih termotivasi untuk merubah kebiasaan buruk saya dan menjadi siswa yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Farel. Pagi Pak. Gimana, sehat? Sehat Pak. Begini Farel, Bapak panggil Farel ke sini bukan tanpa sebab, tanpa tujuan. Jadi ceritanya barusan Bapak dapat laporan dari guru piket bahwasanya Farel ke sekolah itu gak pakai helm, kemudian nomor polisi tidak dipasang, tambah lagi knalpotnya itu tidak sesuai dengan standar, begitu. Apa yang terjadi? Apa bisa Bapak bantu? Ya ada Pak, saya mengakui kesalahan saya tidak menertib peraturan lalu lintas, dan saya juga memakai knalpot brong, tidak memakai helm, dan tidak memakai plat nomor polisi Pak. Baik, artinya Farel tahu kesalahan Farel ya? Ya tahu Pak. Baik, ada informasi tambahan Farel? Ya ada Pak, saya tidak bermaksud, tapi Apa? saya terlihat lebih keren dan cepat Pak. Dari kamu agar terlihat lebih keren dan cepat tersebut, kamu tahu sekarang kamu dalam masalah. Iya Pak. Nah sekarang gini, jadi Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, Bapak di sini untuk mencari solusi sama-sama, ya, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini, gitu. Nah kalian pasti merasa lebih cepat, lebih keren tanpa helm ya, tanpa nomor polisi, nah dan dengan knalpot yang tidak standar. Oke.
Nah, Bapak bisa lihat kalian merasa lebih cepat, lebih keren, tapi yang kalian lakukan itu membahayakan diri Farel sendiri, ya itu, dan orang lain tentunya, nah, serta melanggar aturan lalu lintas, sehingga sekarang Farel dalam masalah. Oke, itu Farel ya. Iya Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, Farel. Nah, jadi Farel, nah, apa yang kita percaya, yang mana yang belum ditunjukkan, Farel? Menghormati diri sendiri dan orang lain dan mematuhi peraturan lalu lintas Pak. Baik, jadi Farel artinya percaya untuk menghormati diri sendiri dan orang lain, serta yang perlu ditunjukkan itu adalah mematuhi peraturan lalu lintas, ya Farel ya. Iya Pak. Baik, jadi Farel ingat baik-baik ya keyakinan kelas kita ya. Ketika kalian pergi sekolah tanpa helm, tanpa nomor polisi, dan menggunakan knalpot yang tidak standar, apakah itu artinya Farel menghormati dan menjaga keselamatan? Tidak Pak. Baik, nah sekarang tapi Farel merasa lebih cepat dan keren, itu ya. Iya Pak. Nah, tapi menurut Bapak itu ada untuk merasakan sensasi kecepatan dan keren itu tanpa melanggar aturan. Itu menurut Bapak ada, ya. Apa, Pak? Kalian bisa mengikuti semacam kejuaraan untuk lomba balap motor, itu kelihatan keren, ada juara juga ya, diselamat juga di situ diperhatikan gitu. Nah, itu bagaimana menurut Farel? Iya Pak, benar juga pendapat Bapak seperti tersebut Pak. Baik, sekarang begini, sekarang untuk mengindahkan keyakinan kelas kita, besok pastikan Farel itu memakai helm ya, Iya Pak. memasang knalpotnya, Iya Pak. diganti dengan yang sesuai standar, Iya, Pak. nomor polisinya juga dilengkapin ya. Iya Pak. Nah, kalian bisa berperilaku lebih baik, Iya, oke? Pak. Iya, Pak. Bisa dipahami ya, Iya, Pak. bisa diterima ya. Iya Pak. Oke, Bapak coba sekian, kalau tidak ada masukan lagi dari Farel? Tidak Pak. Tidak. Baik. Kalau tidak ada, Bapak coba sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelas lagi Farel ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paralitya Pratama. Saya di sini menyampaikan bahwa saya melanggar peraturan lalu lintas. Saya lega bahwa Pak Irwan tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Akan tetapi, Pak Irwan mendengarkan penyelesaian saya terlebih dahulu. Saya di sini merasa lebih dihargai. Saya sadar bahwa saya melanggar peraturan lalu lintas, dan juga saya sadar bahwa permasalahan tersebut bisa diperbaiki. Akan tetapi, Pak Irwan tidak langsung hukum, dan saya akan mengubahkan diri saya sendiri menjadi siswa yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.